Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi kali ini kita akan coba merekomendasikan film-film plot twist yang mungkin jarang diketahui. Yang pertama adalah Red Light. Film yang dibintangi oleh Robert De Niro, Cillian Murphy, dan Elizabeth Olsen ini bercerita tentang dokter fisikawan dan asistennya yang gemar membongkar aksi oknum paranormal gadungan. Sepanjang kegiatan membongkar aksi ini, mereka menemui beberapa karakter paranormal. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan paranormal legendaris yang benar-benar sakti, nyaris tanpa ada celah. Hingga membuat mereka mulai ragu dengan pemikiran skeptisnya. Apakah sang paranormal ini benar-benar sakti? Atau hanyalah seorang penipu? Atau juga ada jawaban lainnya? Yang kedua adalah Primal Fear. Film yang dibintangi oleh Richard Gere ini dirilis tahun 1996. Bercerita tentang seorang pengacara hebat, licik dan ambisius. Suatu hari terjadi kasus pembunuhan terhadap uskup yang dilakukan oleh seorang pria remaja polos. Melihat berita yang begitu heboh, pengacara hebat ini pun mengambil kasus tersebut dan membantunya secara gratis. Karena menurutnya ini adalah kasus yang mudah dan bisa menaikkan citra dia sebagai pengacara. Tapi sayangnya semua tidak sesuai kenyataan. Ternyata kasus ini tidak sesederhana itu. Pengacara ini pun harus menguras otak untuk menguak misteri di balik ini semua. Dan pada akhir cerita, kita diberikan twist yang cukup mengejutkan. Film ketiga adalah Old. Seperti kebanyakan film M. Night Shyamalan, Old juga merupakan film thriller dengan akhir yang cukup mengejutkan. Bercerita tentang sebuah keluarga yang sedang berlibur ke pulau terpencil. Hingga satu hari sang manajer hotel menawarkan kunjungan ke pantai terpencil di pulau tersebut. Ketika tiba di sana, semua tampak begitu indah, dan mereka juga tidak sendiri. Di sana sudah ada 6 pengunjung lainnya. Sampai akhirnya, salah seorang dari mereka menemukan tubuh wanita mengambang di pantai tersebut. Mereka pun mulai mencari tahu penyebab kematian perempuan tersebut. Tapi kejadian aneh mulai muncul. Ternyata waktu di pantai tersebut berjalan lebih cepat dari semestinya. Mereka pun mulai menua dengan lebih cepat. Apalagi ditambah mereka tidak dapat meninggalkan pantai tersebut. Jadi bagaimana akhirnya mereka bisa mengatasi ini semua? Atau mereka memang akhirnya tidak berhasil? Film keempat adalah The Best Over. Ini adalah film thriller Italia berbahasa Inggris yang dirilis tahun 2013. Berkisah tentang juru lelang karya seni barang antik bernama Virgil Oldman. Dia sangat hebat dalam menilai karya seni asli atau palsu. Tapi di balik kehebatannya, dia juga seorang penipu ulung. Karena dia juga sering melakukan kecurangan dalam pelelangan, demi mendapatkan karya seni yang diinginkan sendiri. Walau hidup serba berkecukupan, Virgil merupakan pria parubaya yang kesepian. Sampai suatu hari dia dihubungi oleh seorang wanita bernama Claire yang ingin melelang barang-barang peninggalan orang tuanya. Tapi uniknya, Claire ini memiliki semacam ketakutan untuk keluar ruangan. Jadi sepanjang pertemuannya, Virgil tidak pernah melihat wajahnya. Tapi itu juga yang membuat Virgil penasaran. Hingga membuat dia merasa jatuh cinta kepada wanita ini hanya melalui obrolan. Sampai pada suatu saat, Virgil yang penasaran bersembunyi di dalam rumahnya dan menunggu Claire keluar dari ruangan. Awalnya film ini memang tampak seperti drama percintaan. Tapi di akhir cerita kita akan disuguhi dengan hal yang cukup mengejutkan. Film kelima adalah Perfect Number. Film Korea yang rilis tahun 2012 ini bercerita tentang seorang guru matematika jenius dan introvert bernama Suk-go. Hari-harinya sangat membosankan, sampai ada seorang tetangga baru yang tinggal di sebelahnya. Dia adalah seorang janda cantik yang tinggal bersama keponakannya, bernama Hwasun.
Suk-go pun mulai merasa hari-harinya menjadi lebih berwarna dan mulai jatuh cinta dengan Hwasun. Sampai pada satu malam, mantan suami Hwasun datang hingga terjadi pertengkaran hebat dan membuat Hwasun tanpa sengaja membunuhnya. Suk-go yang mendengar dari sebelah kamarnya segera datang dan membantu Hwasun. Tapi semua sudah terjadi. Mantan suaminya sudah meninggal. Suk-go yang begitu mencintai Hwasun segera memikirkan cara untuk menutup semua ini. Sebagai orang yang jenius, Suk-go pun memperhitungkan dan membuat alibi yang sempurna untuk Hwasun. Tapi apakah Suk-go yang jenius benar-benar bisa meloloskan Hwasun? Atau ada hal lain di balik semua ini? Film keenam adalah One Night Only. Ini adalah film romantis Hong Kong yang diperankan oleh Aaron Kwok. Bercerita tentang seorang pria bernama Cao Yi yang sebenarnya adalah orang kaya, tapi jatuh miskin karena ketagihan berjudi, sampai masuk penjara. Pada satu malam, dia didatangi wanita malam yang menawarkan diri. Wanita ini bernama Momo. Tapi karena Cao Yi tidak punya uang, dia pun menolaknya. Tapi Momo yang disuruh atasannya harus bekerja, dia pun minta untuk masuk sebentar ke dalam. Setelah beberapa saat di dalam, Momo pun ingin kembali. Tapi saat itu dia sempat menjatuhkan uangnya yang cukup banyak. Cao Yi yang melihat itu langsung berpikir untuk memanfaatkannya. Singkat cerita, Cao Yi mengajak Momo untuk menggandakan uangnya dengan berjudi. Bukannya untung, Cao Yi dan Momo malah harus berurusan dengan gangster. Dan dalam pelariannya, lama-kelamaan mereka pun tumbuh rasa cinta. Tapi pada akhir film, kita dikejutkan dengan hal yang tak terduga. Film ketujuh adalah Aftermath. Film bergenre horor dan thriller ini rilis pada tahun 2021. Bercerita tentang pasangan suami istri yang memutuskan pindah rumah baru demi mempertahankan pernikahannya. Tapi rumah tersebut bukanlah rumah biasa. Mereka pindah ke rumah mewah bekas pembunuhan, tapi tentu saja dengan harga yang murah. Tak lama pindah ke rumah tersebut, sang istri sudah mulai tidak nyaman. Hal-hal aneh mulai terjadi, seperti kunci mobil yang hilang lalu muncul kembali, merasa seperti ada orang yang selalu mengawasi, dan kejanggalan tidak masuk akal lainnya. Hingga pada satu malam, sang istri diserang sampai terjatuh ke kolam renang. Tapi saat diperiksa melalui CCTV, tak ada seorang pun yang terekam di sana sedang menyerang sang istri. Apakah rumah ini benar-benar mistis? Atau ada hal lain yang justru jauh lebih menyeramkan? Film ke-8 adalah At the End of the Tunnel. Ini adalah film Argentina yang rilis tahun 2016. Bercerita tentang Joaquin, seorang insinyur lumpuh yang hanya bisa duduk di kursi roda. Karena dia saat ini sedang memiliki hutang dengan bank. Dan dengan kondisi saat ini, cukup sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi dia memutuskan menyewakan kamar di lantai atasnya untuk orang lain. Lalu datanglah seorang wanita dengan anaknya yang ingin menyewa. Dia bernama Berta. Sementara itu Joaquin yang sedang di basement mendengar suara-suara berisik dari sebelahnya yang sebenarnya rumah kosong. Merasa penasaran, dia pun memasang alat untuk mendengar pembicaraan tersebut. Ternyata di sebelah rumahnya terdapat komplotan perampok bank yang berencana merampok melalui galian bawah tanah. Joaquin yang saat ini membutuhkan uang, jadi mulai berpikir cara bagaimana dia juga bisa mendapatkan uang tersebut. Tapi yang dia tidak duga, ternyata Berta yang menyewa kamarnya merupakan bagian dari rencana si perampok. Jadi apakah Joaquin bisa berhasil mendapatkan uang tersebut? Atau malah gagal total? Tapi yang pasti, di akhir film terdapat hal yang tak terduga. Film ke-9 adalah Man on the Ledge. Film yang dibintangi oleh Sam Worthington bercerita tentang seorang pria bernama Nick yang tiba-tiba naik ke kamar hotelnya di lantai 21 dan langsung menuju balkon untuk pura-pura ingin melompat.
Tapi aksinya itu mengundang banyak kerumunan, hingga akhirnya polisi datang untuk menenangkannya. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Nick hanyalah kamuflase untuk mengalihkan perhatian polisi. Karena tidak jauh dari sana, kedua temannya sedang melakukan perampokan. Film ini cukup menegangkan dan memiliki plot twist yang lumayan menarik. Film ke-10 adalah The Sea of Thieves. Film ini bercerita tentang Arthur Brennan, dosen asal Amerika yang menuju ke hutan di Jepang. Arthur tengah mengalami keputusasaan dan sangat depresi karena kehilangan istrinya. Dia pun berencana mengakhiri hidupnya di hutan Aokigahara. Itu merupakan hutan yang cukup terkenal bagi orang-orang putus asa. Sampai di sana sebenarnya Arthur ingin segera minum pil untuk mengakhiri semua ini. Tapi saat itu juga dia melihat seorang pria yang tengah kebingungan. Dia bernama Takumi. Jadi Takumi ini membatalkan niatnya dan ingin kembali kepada keluarganya. Tapi dia malah tersesat di hutan ini. Arthur yang merasa iba, akhirnya membantu Takumi mencari jalan keluar. Tapi bukannya berhasil, sekarang mereka berdua malah jadi tersesat bersama di hutan. Apakah pada akhirnya mereka berhasil keluar, atau mereka memilih rencana awalnya? Tapi yang pasti, ending pada film ini benar-benar tidak terduga dan cukup mengharukan. Film ke-11 adalah Secret Window. Film yang diadaptasi karya Stephen King ini dibintangi oleh Johnny Depp. Bercerita tentang seorang penulis terkenal bernama Mort yang memergoki istrinya selingkuh, hingga membuat dia stres dan menyendiri di sebuah rumah kabin. Tapi dalam kesendiriannya itu, tiba-tiba dia didatangi seorang pria misterius bernama John, yang mengatakan kalau Mort telah melakukan plagiat terhadap tulisannya. Setelah dia mempelajari semuanya, Mort pun meyakini John, dan mengatakan kalau dia sudah mencetak tulisannya terlebih dahulu pada sebuah majalah. Jadi tidak mungkin dia menjiplak tulisan tersebut. Tapi sepertinya John tidak percaya, dan terus meneror Mort agar mau mengakui kalau dia telah menjiplak. Bahkan hari-hari berikutnya John makin brutal dalam meneror Mort, hingga anjing milik Mort pun dibunuh. Akhirnya Mort harus melaporkan semua ini ke polisi. Tapi herannya setelah diselidiki, sosok John ini tidak pernah bisa ditemukan. Jadi apa yang sebenarnya telah terjadi? Film ke-12 atau film yang terakhir adalah No Mercy. Film yang rilis tahun 2010 ini adalah film thriller Korea yang memiliki twist gila dan mengejutkan. Bercerita tentang kasus pembunuhan mutilasi yang akhirnya bisa ditangkap pelakunya oleh polisi. Tapi di sisi lain, ada seorang dokter forensik yang diculik putrinya, hingga dia diancam dan harus membantu si pembunuh ini agar bisa bebas dari segala tuduhan. Sang dokter ini pun harus berpikir keras bagaimana merubah semua bukti dan merekayasa semuanya agar si pembunuh ini bisa terbebas dan bisa melepaskan putrinya. Tapi semua yang dilakukan ini tidak mudah. Dia harus menghalalkan banyak cara. Apakah akhirnya dia berhasil menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan ini semua? Oke, itulah 12 film plot twist yang mungkin jarang diketahui menurut versi Twist 12. Jadi menurut kalian mana film yang harus kita bahas selanjutnya?